telah ku titipkan. Gelar ditagih. Pak Sarjeng mana BLT? Aku corona. Jangan asal ngomong saja bebel kamu. Hei, cuma tuh aku mancing saja. Kagak. Sempat tahu sambil mancing doa ke kamu. Ustaz, terus bapak saya gawinya masang togel. Saku tahu jemu tukang masang togel, jemu tukang nyabung, jemu galak judi. Kirailah tagi hati kecilnya pasti menginginkan putra putri yang salih dan solehah. Tanya bapak. Nodong. Maka kalau saya sekarang pulang kampung, di mana pun galak Jawa, wahid, nyak mak yang kau mu haga banget. Jam agar kan mak. Kayak mak kerjain konten. Lagi itu sih. Hei, orang Jawa sering ngomong gini, lah bulan Muharram, ojo ngerapi ko anak, ojo ngedeke omah, ojo pesta-pesta, ojo hajatan, ndak dipangan betoro kolor. Nih saya klarifikasi, jemu semende, ugan, Sunda, jangan menghina dong. Kadang-kadang gini, ngapa mau Jawa itu benda ini baguan bulan Muharram, padahal bulan Muharram itu bulan ringkih. Ringkih yang itu pak, hanya mak ini ceritanya. Ceritanya mak ini karo turunnya nih lebong Jawa, radio di sampingnya Arjuna tepau bedung kalimat sodo, tidur orang-orang tua dulu. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وقال أيضا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إن رجب شهر الله وشعبا شهري ورمضان شهر أمتي صدق الله العظيم وصدق رسول ما بعد. Tabi'un. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta Ibu yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ayahanda Sarceng, kita doakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, amin ya rabbal. Kepala Desa Tanjung Beringin, Bamanda Mangkuraden beserta Ibu sekeluarga yang hadir yang saya muliakan. Ada Kak Dedi, Kepala Desa Karangwaringin, ada juga tengah-tengah kita. Siapa lagi Kepala Desanya? Ada kali. Kita doakan kepala-kepala desa yang hadir, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kekuatan, amin ya rabbal. Kalau saya nggak kuat dari kepala desa, Bu, nggak kuat menahan godaan 1,5 M. Yang saya muliakan guru-guru kita yang mulia, ada Ustadz Emit, Ustadz Dedi, Ustadz Anwar, Ustadz Carwan, Ustadz Fatah,
ada Ustadz Bihanto, semuanya. Ini ada Kang Sofyan yang luar biasa. Dan kita doakan ibu bapak, guru-guru kita, guru-guru ngaji, anak-anak kita, senantiasa Allah berikan kesehatan dan kemurahan rezeki, amin ya rabbal. Ibu-ibu, panitia, bapak-bapak, semuanya jamaah yang hadir dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj dan Rangsong Ramadan, dan anak-anakku semua yang saya banggakan, mudah-mudahan Bapak Ibu kebersamaan kita pada pagi menjelang siang yang penuh berkah ini menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Ibu-ibu muslimat fatayat dipenuhi PPNU, sahabat-sahabat Banser semuanya, mohon izin Bapak Ibu, yang pertama nanti seumpami dina tausiah ada bahasa yang kurang pas dan kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Punten Ibu Bidan mohon. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil. Corona manggus eueuh, alhamdulillah. Datang deui indung na Omikron. Cek Bu Bidan na Ustad, tenang baik, Omikron makalah ku Abikron. Bu, kalau ini direkam mohon maaf, tidak mendiskreditkan pemerintah, cuman masyarakat itu kalau di Facebook kan sering sibuk Bu ya. Ya teh kumahanya Ustad, corona mah geus datang di Umi na Omikron. Engke mama na lengit datang di bapana Bapakron. Bapana lagi datang di Akikron, Akina lagi datang di Nyai Kron. Ini canda saja, tak pelisi pula saya nanti. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah, Omikron datang, ini rame lagi di Facebook, ibu-ibu sibuk, hampir semua yang berteman dengan saya berkaitan dengan minyak goreng. Hai goblok. Nu aneh Bu, di warung eueuh minyak goreng, di Indomaret eueuh, di Facebook loba nu dagang. Bener? Ibu-ibu yang mau minyak goreng nenek na Omikron loba di Imayu 2 kardus. Itu langsung di mana? Di warung eueuh. Berapa benda? Pokoknya mah diantar ke rumah murah meriah. Betul Bu? Walhasil aku cak dempong. Sibuk nyewan suaminya, mak mengiang lagi. Sibuk mikirin minyak, gak mikirin suami lagi. Betul? Orang Sunda, Jawa, Ogan, Semendung gak kaget lagi gak ada minyak, sudah biasa makan yang direbus. Saya ingat betul Bu, zaman saya mondok kerjaan saya nunggu sawah kiai, amun nunggu sawah kiai diantarkan ke ajengan naon, rebusan singkong, rebusan apa? Bahasa Jawa ini suwak. Do you understand suwak? Suwak itu ya yang menjalar itu loh Bu. Itu direbus manda ada yang digoreng. Kenapa sekarang tiba-tiba digendot sibuk? Udah minyak anak dia kemarin-hari. Minyak dari pikiran. Minyak pening, coba iman kadai ke masjid. Ngajedok main imas ya. Bener. Lama marahan Ustaz, itu marah-marah supaya jelas. Kalau ceramahnya, nggak didengerin. Paling di Tanjung Raja ceramah mah ini. Allah. Bu, yang pertama bersyukur. Saya tadi menangis. Mama Mangku Raden saya bayangin kalau di bawah tuh pacak lo ini pengajian Allahu Akbar. Kalau gendot tiada tandingan. Semua desa gendot luar biasa. Saya tadi nangis duduk tuh, ya Allah, seandainya di bawah tuh Tanjung Raja bawah lo ini penyajian dok mantap penampilannya, mulai indung nepi ke anak pinter nyanyi semua. Saya nunggu lagu andalan saya tadi Bu. Ini salahku, terlalu memikirkan egoku. Tak dapat membuat kau bersanding
nyaman denganku hingga kau pergi tinggalkan aku. Hafal Bu? Ini yang diet keduanya ulang sawer. Kasih siapkan ke panitia. Lebih gede. Oh, bait keduanya kan gongkok. Nah, kalau bahasa sebenarnya bangga ngapu. Masih ikhlas dia. Terlambat sudah, kini kau telah temukan dirinya. Eta karena kasalip. Bocah lepung kak di hona ihunun. Mau lanjutin nggak nyanyinya? Biar nggak ngantuk. Sampai setengah jam aja ya. Terlambat sudah, kini kau telah temukan dirinya. Seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ini dengerin. Ini kan menceritakan kalau on. Masa ikhlas? Ku ikhlas kau bersanding dengannya. Kok diikhlasin? Jawab yang kompak ya. Telah ku titipkan Pak Pihan ulah ngejawab. lanjutkan perjuanganku untuk bahagiakan sayangi sepertiku menyayanginya. Ya Allah. Bu, hafal kabehnya. Bu, kata Ustadz Anwar teh ayatnya jelas. La in syakartum la azi wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dina ayat eta aya nun Bapak Ibu, nun tahu penekanan dari Allah yang sering saya sampaikan bahwa Allah menekankan saha wae siapa saja yang bersyukur kepada Allah pasti akan aku tambah kenikmatannya. Ame cek nepung sapa kawan nangima pakal sejue jema Allah pasti ikuti bangi. Ini janji Allah berbeda dengan janji calon kepala desa. Calon kepala desa ngena apa yang ngomong? Saudara nanti kalau saya menang semua masyarakat Cirebon dapat BLT. BLT di mana ya? Gelar ditagi. Pak Sarjeng mana BLT? Aku corona. Ya, yang pertama bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersalawat kepada Nabi dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi sayyidina. Al-qalbul mutayam bitahan Nabi. Jawab ijah. Yang kompak. Ya Nabi. Coba. Nabi sore. Hiji, dua, tilu. Oke. Al-qalbul mutayam bitahan Nabi. Wassalam wassalam ala ta'an Nabi. Nabiyina al-mukarram, nabiyina al-musharraf, ta'al arabi, ta'al arabi, al-qalbul mutayam. Apal ke Bu? Iya keretenar namu. Ini sholawat lagi booming Pak.
Nah itu apanya apa? Kalau kami ustaz yang lagi tertentu bukan yang itu, yang menjadi permadani itu loh. Bukan kalau lagu-lagu apal kabeh cuma gini. Nah, sok karaoke malah itu. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Hafal Bu? Ustaz kalau itu mah lagu saya. Ini kan lagu ibu-ibu yang ditinggal menikah oleh suaminya. Dengerin lagu yang keduanya. Namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Alangkah panas hati itu. Terasa terhempaskan kesetiaanku ini karena sikapmu. Betul Bu? Hei, Hafal deh. Lamun lagu mah alhamdulillah Ustaz tidak hafal kabeh. Bu, yang kedua perbanyak cek Nabi teh Bu, ketika Nabi dalam peristiwa Mi'raj diajak mampir oleh malaikat Jibril ke surga, ada sungai yang mengalir, yang manis airnya itu melebihi manisnya madu, yang sejuknya melebihi sejuknya es, yang harumnya melebihi harumnya minyak kasturi. Rasulullah bertanya, Jibril, eta teh jeung saha? Itu untuk siapa Jibril? Jibril, siapa nanti yang pacak minum airnya? Apa kata Jibril? Muhammad, itu untuk umatku yang ketika berada di bulan Rajab mereka memperbanyak membaca sholawat. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari perbanyak sholawat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahkan kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah, tadi Kang Sofyan Ats-Tsauri memberikan pertunjukan kepada kita yang luar biasa. Diawali dengan kebahagiaan tampilnya anak-anak kita mulai hayang kawin, tapi ditutup dengan apa? Pengorbanan kedua orang tua kita yang semua saya lihat tadi meneteskan air mata. Lu tadi meneteskan air mata berarti tidak punya hati, Pak. Masa pengorbanan orang tua ada yang malah main HP, jajak nangis, bangun kamu kataku. Kalau kamu tadi tidak meneteskan air mata berarti tidak punya hati dan tidak pernah memikirkan pengorbanan kedua orang tua. Kang Sofyan jadi seperti ini, Ustadz Anwar, Ustadz Jarwan, Pak Bihanto, Bu Pidan, saya, kita semua baca lo ini karena ada andil kedua orang tua kita. Ulah asal ngomong, oh Ustadz, bohong. Kita bisa seperti ini Pak. Kita tidak pernah tahu malam-malam kedua orang tua kita mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah untuk kesuksesan anak-anaknya. Jangan asal ngomong saja bebel kamu. Cuma tua kok mancing saja. Tanya. Sempat tahu sambil mancing doa ke kamu. Ustaz, terus bapak saya gawinnya masang togel. Saku tahu jemu tukang masang togel, jemu tukang nyabung, jemu galak judi. Kira-kira tali hati kecilnya pasti menginginkan putra putri yang solih dan solihah. Tanya bapak. Lebih ke jablay. Tanyalah. Ibu semalam berapa kali? 4 kali. Ibu punya anak baik. Pengen deh. Pengen deh. Kok ibu masih begini? Yang Ustaz pencarian. Bu, saya tadi kenapa nangis melihat perjuangan yang diceritakan? Karena saya ingat betul Pak. 6 tahun saya di pondok di bukit sebelum berangkat ke Bogor. Bapak saya bukan petani sukses kayak orang gendok Pak. Kerjaan bapak dan ibu waktu begitu saya berangkat mondok dengan 2 adik saya, deres aren Pak. Apa namanya? Gula aren Pak. Sampai dengan saya lulus. Maka saya kalau libur sama bapak pagi-pagi sering diajak Pak. Bawa bambu yang dibelah ujungnya, bawa tutup, bawa apa namanya? Lodong. Maka kalau saya sekarang pulang kampung, di mana pun gak Jawa, oh wahid, nyak kau mau harga banget. Tahu ngerti apa ya? Nggak nyangka saya engkau bisa seperti ini. Ini karena doa kedua orang tua saya. Sering saya sampaikan Pak, mohon Pak. Bapak saya lulus SD tidak, kelas 3 SD berhenti. Ibu cuma lulus SD, tetapi keempat anaknya
disekolahkan semua, dipondokkan, yang perempuan dikuliahkan sampai selesai S1, yang laki-laki tidak dikuliahkan, cuma dipondokkan semua. Apa? Orang tua ingin anak-anaknya menjadi orang-orang yang sukses. Maka saya berpesan pada youtuber gendut yang sudah sukses, jangan durhaka ke ibu bapak. Jangan mentang-mentang penghasilan sudah 5 juta 4 juta sama emak melunjak. Mama nangis berdoa, oh subscriber namanya. Kalau sok ngelawan kayak ini bapaknya banyak. Iya kan, jang agar kan emak, kayak emak kerjain konten. Ulah itu sih. Untung koordinatornya Kang Sofyan, alim. Beliau mengerti, jadi dikolektifkan, jadi terarah. Jangan sampai jadi youtuber penghasilan banyak ke bapak emak, bapak depan rumah dia kaki kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ini nggak boleh, tokor namanya pak. Ini apa namanya? Jemaah semendo sering ngomong, jangan peka keting di meja, kelu banyak utang. Ngapa banyak utang? Cuma yang lo ini nih, dia enggak begawi, gimana HP, mau duit lemah. No, banyak utang. Utang 1 juta, balik 2 juta. Bangkrut. Kenapa banyak orang sekarang bangkrut pak? Gimana enggak bangkrut? Penghasilan 1 tahun minimal kadang-kadang 5 juta. Ngambil di rentenir, jadi 10 juta. Nanti ngelipat lagi. Habis bandakna cuman untuk bayar anaknya, belum bayar emaknya. Maka sekarang bukan hanya ibu-ibu dan bapak yang menikah lagi, duit pun dinikahkan. Awas, ketika Nabi Mi'raj, Nabi melihat ada orang-orang yang disiapkan makanan yang indah-indah, tetapi milih memakan bangkai yang busuk meleleh dari mulutnya. Rasulullah bertanya, Jibril, eta tesa, tahu mat maneh nuh nikahkan duit. Bu, yang hari ini masih sering menikahkan duit, berhenti pelan-pelan sebelum kamu mati pelan. Belum ada ceritanya rentenir sukses. Oh, sukses. Mak ini menjelang akhir hayatnya maknya. Jual kebun yang sana, cuci darah sini. Jual kebun yang sini, ke dukun sana. Walhasil sampai akhir hayatnya, Ustaz, nggak tahu mobil deh itu nggak supaya aku berobat. Itu namanya istiqrot. Maka saya sering sampaikan kepada orang-orang bawah, jangan bangga, jangan iri kalau melihat orang kaya karena jadi rentenir. Berbahagialah kita yang makan seadanya tapi duit pas-pasan, tidur lemah, mati lemah. Cuping dengau, tersinggung jangan ngundang aku lagi. Banyak yang nunggu aku. Bu, kenapa saya bilang begini? Jangan sampai Isra Mi'raj tiap tahun, Maulid tiap tahun, balik masih nganakkan duit. Mending kamu nganak lagi. Banyak yang mendoakan. Betul, Ustadz. Saya masih gak apa-apa, berhenti pelan-pelan. Karena ketika kita sudah merasakan nikmat pak, susah untuk berhenti. Di bawah itu gak harus saya ceritakan namanya. Sukses sekarang seumuran dengan saya, mobil Terios baru. Kemarin ke rumah, apa? Datang ke kiai, mohon maaf, sama kiainya disuruh minum air yang ada di kebunnya, yang keluar dari langsung mata airnya. Ke kebun dia pak, jalan kaki. Kenapa kataku kamu lakukan? Aku sadar Ustaz, selama ini mak ini. Terus apa kata kiai? Di ajeng nyakau air yang jernih keluar dari sumber mata airnya langsung yang kebunku, di ajeng yang minum. Dilakukan pak karena pengen anaknya sehat. Duitnya banyak, gak mau. Bu, sambil mejam, ingat-ingat siapa dulu yang paling kaya di sini, siapa dulu yang paling kaya di bawah, siapa yang paling kaya di Tanjung Raja. Tapi mohon maaf, hasil kayanya mak itu kinai. Ingat-ingat, mak ini adakah yang kehidupannya bahagia bu? No. Tapi ustadz-ustadz yang seperti Ustadz Anwar, Pak Bihanto,
yang tidak punya gaji tetap dan penghasilan banyak, lihat wajahnya cerah, ganteng. Meskipun kadang-kadang bayaran ibu-ibu setahun nunggak, ya kan? Kok Kang Sukarsa kayak kan penguasa Gunung Katong ini dia tahu betul saya nyampe, dia langsung di belakang saya, di belakang tuh nyalik, begitu nyalik sampai depan teneng berhenti ngopo, Bin, kowe dike aku cacai ngawal awakmu. Beliau dengan Pak Bihanto kan di sini DPRD Bu, Dewan Pertimbangan Randa-Randa Desa. Awas. Lanjut dulu, mohon maaf yang kesinggung ini tidak kesinggung, mengingatkan. Mudah-mudahan kita bisa berubah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi ayat yang saya sampaikan, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan hitungan Allah dalam 12 itu, Allah menetapkan hitungan bulan dalam 1 tahun itu 12 bulan. 12 bulan yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, bukan mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember, tetapi yang Allah katakan 12 bulan itu mulai Muharram, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil, Ramadan, Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan yang oleh ibu-ibu gendot yang cantik-cantik sering make lagu, Ustaz ngapal naon bae lamun make lagu teh ngeunam udah ngapal ke nama Muharram, Safar, Rabiul Awal, hafal Bu, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab dan Ramadan, Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari 12 bulan ini Bapak Ibu, kalau bahasa Ustadz Dedi, ada yang Allah ambil 4, yang Allah katakan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang mulia dari 12 bulan ini, yang 2 bergandengan kata Allah, yang 2 terpisah. Yang bergandengan apa Bu? Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Yang terpisah yaitu Muharram dan Rajab. Wong Jawa ngomong, Ustaz, lek Muharram iku tuh bulan Muharram, tapi ngomongnya bulan Suro. Wong-wong sing hobi keris sering mandeni kerise, mergo sewengi sontok ngumbah kerise, lali ngumbah keris sitoke. Betul? Kemana-mana nelpon tergantung, Ustaz ada jeruk purut nggak sama jeruk nipis? Untuk apa? Nyuci keris. Tapi hati langsung mikir, dengan jeruk purut dan jeruk nipis dan nyuci keris. Oh, perasaan kalau nyuci keris nyari telur ayam kampung, kerisnya berbeda rupanya. Pak, hei, orang Jawa sering ngomong gini, lek bulan Muharram ojo ngerapiki ko anak, ojo ngedeke omah, ojo pesta-pesta, ojo hajatan, ndak dipangan Bathara Kala. Nih saya klarifikasi, Jember Semende, Ugan, Sunda, jangan menghina dong. Kadang-kadang gini, awe ngapalagi mau Jawa itu denda ini baguan bulan Muharram, padahal bulan Muharram itu bulan ringkih. Ringkih yang itu Pak. Hanya mak ini ceritanya. Ceritanya mak ini. Muharram itu bulan pertama dalam hitungan tahun hijrahnya baginda Nabi sedang hijrah. Kalau bahasa ajengan Anwar, ketika Nabi hijrah malamnya sebelum berangkat berjalan keting, kan mau dipenggal kepalanya oleh Abu Jahal. Ketika mau dipenggal kepalanya digantikan oleh Sayyidina Ali, Nabi berjalan keting melaku sikil ama cak berapa puput berjalan Bapak Ibu jauh malam-malam, nyumput di gua, dilempar sampai patah giginya, berdarah. Masuk iyo wong Jawa wayahe Nabi soro-sorone galak kok malah ngrabeke anak, kan gak pantes. Lungo kupingmu sing Jawa kan gak pantes.
Masa iya nabi cek susah-susah hijrah awakmu nyunat anak or kena banget pantes. Makanya orang Jawa tidak berani pesta dan hajatan di bulan Muharram, lebih menghormati perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Kalau ceritanya berbeda seperti yang hayang kawin geus reneh dipayun kan mau nggak mau harus nikah. Ustaz, ini kalau nggak dinikahin nanti kalau nyampe bulan depan sudah lahir duluan kan malu. Lalalala, buatnya nggak punya malu. Wong Jawa nek harus hajatan yang bulan Muharram enak istilah jebol tembok. Ini istilah saja karena menunggu aturan. Sebenarnya Bapak Ibu, Muharram itu adalah bulan yang mulia. Dari 4 bulan yang Allah muliakan, Muharram termasuk bulan yang mulia. Bukan mulia. Hari ini dinten ieu anu cek lempung pagi aja ngam jawat di bulan roh. Nek basa Jawa nih rejeban. Arek ka mana? Arek rejeban. Rojab. Yang tadi hadis yang saya sampaikan, inna rojaba syahrullah. Rojab ini bulannya Allah. Wa sya'ban syahri. Sya'ban itu bulannya Nabi. Wa ramadhana syahru ummati. Ramadan nanti bulan kita semua. Jeme semende ngatakan Sya'ban kanya Sya'ban bulan meruah. Ngapa jadi bulan meruah? Karena di Merambung Tanjung Raja khususnya kalau lah Sya'ban itu rata-rata tiap rumah pagi, petang, sore, malam kirim arwah galuh song-song Ramadan namanya ruahan. Maka jeme menyebutnya bulan Ustaz kemana kalau petang? Dia galuh. Jangan lupa ke rumah kita nak meruah. Maka di Merambung tuh kalau bulan meruah itu jangan masak bininya karena siang malam pagi banyak yang meruahnya ikut saja makan kemana-mana. Betul. Lah mencek sudah teh ponggah. Ini tradisi betul. Halo. Paham? Rojab ini bulannya Allah. Maka kata Ustadz Sofyan kan ini sering saya sampaikan, saya ulang kembali. Huruf Rojab kan cuma 3, Rejeb, Ro, Jim dan Ba. Ro-nya apa? Rahmatnya Allah. Jimnya apa? Jurmul abdi, dosa-dosa kita. Ba-nya apa? Birrullah, kasih sayang Allah. Maka ketika berada di bulan Rajab yang dianjurkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ini penting Pak Bu. Kenapa saya sering sampaikan ayo ikuti ulama-ulama NU, karena ulama-ulama NU bukan hanya memikirkan untuk dunia kita, tetapi akhirat kita pun dipikirkan oleh guru-guru kita. Kirim Fatihah itu dipikirkan Pak. Dan hari ini Bapak Ibu saya pertegas, mari kita ikuti ulama-ulama yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan mau Bapak Ibu, mohon maaf ini direkam. Sekarang kan rame penceramah mubalik yang lisannya penuh dengan caci maki Pak. Ayatnya kan jelas kata Ustaz Anwar, ud'u ila sabili rabbikum bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Jadi dakwah itu ya metode seperti inilah supaya ibu-ibu pulang mendapatkan ilmu yang manfaat. Ini kan lagi rame penceramah yang mencaci maki pemerintah. Saya bisa membayangkan begini Pak, misalkan ada Pak Sarceng, ada Pak Manda Mangkuraden, ada Bapak Didi, beliau kan kepala desa. Tanya dengan beliau, ketika di kampungnya ada yang ceramah mencaci maki mereka bertiga, mengkafir-kafirkan mereka, menyalah-nyalahkan mereka, menghujat mereka bertiga, meskipun beliau bertiga salah, saya yakin hatinya tidak akan pernah menerima. Tapi kalau datang ke rumah beliau, sampaikan yang salah yang mana, pasti beliau tiga menerima itu Pak. Nah ini sekarang saya lagi marak, tiap ceramah mencaci maki pemerintah, mengkafir-kafirkan pemerintah. Saya ingin berbalik begini Pak, ketika mohon maaf saya tidak dibayar oleh siapapun, nanti ada yang ngomong Ustaz dibayar, enggak, tidak ada pemerintah yang bayar saya. Kita lihat ke belakang, ketika Jokowi tidak merangkul ulama, apa yang mereka buat manage di otak kita, mereka buat framing apa?
pemerintah Jokowi anti ulama. Ketika Jokowi merangkul ulama, ini cujitnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Pak Kiai Haji Maruf Amin. Sekarang mereka membuat framing apa? Ulama yang dirangkul Jokowi adalah ulama-ulama ulama-ulama yang dibayar oleh pemerintah. Jadi yang benar yang mana, Pak? Ngambek kiai, katakannya kiainya yang dek ngambek kiai, katakannya presiden dek anti kiai. Lobangnya itu cicitnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Pak. Ketika kopiahnya miring begini, ketika Syekh Nawawi ada di Mekah, Masjidil Haram terasa miring, Pak. Orang gila, tenahun lihat miring, dilihat orang-orang. Karena kopiah Syekh Nawawi miring, maka Masjidil Haram terasa miring, dirapikan kembali, rapi kembali. Nah, kok cicitnya dibilang? Artinya, jangan karena kepentingan politik kita menjadikan umat, menjadikan jamaah benci dengan sesama. Paham? Yang dulu dukung Pak Sarceng lanjut, yang nggak dukung jangan caci maki, dukung sama-sama. Karena kata Paman Damangku Raden, sebelum beliau bertiga lahir sudah tertulis siapa yang bakal menjadi kepala desa. Soal kalah menang, kalau dia tidak kalah jangan nyalon, ini membuat kawasan. Hei, kalau nak menang jangan nyalon, namanya nyalon kadang menang kadang cuma mondok saja deh. Kalau jadi ustaz jadi kiai, ada yang jadi jualan tukang goreng, ada yang balik jam pondok berkebun, banyak. Aku punya bakat masing-masing. Nek bosone Kang Sukarsa jenenge bondo iku titipane Gusti Allah, ra iso diuber-uber. Betul? Dengan saya satu kamar enggak semua menjadi mubanding, tetapi mereka tetap mengajar ngaji. Ada yang dagang cilok, ada yang dagang baju. Kita punya takdir masing-masing. Maka saya berharap Bapak itu kalau digendap ada ustadz yang ceramah begitu-begitu ya pulangnya nasihatin ustadz, janganlah ajari masyarakat kita mencaci maki pemerintah. Bersyukur Pak digendap, bersyukur di Indonesia ngaji malam siang. Ada yang ngebom, jangan sampai seperti di Timur Tengah lagi sholat Allahu Akbar, bom meledak, nggak kosong. Di Indonesia dari dulu sampai sekarang ngaji biasa. Ada yang membuat framing lagi, Banser adalah TNI-nya yang gagal. Palak kamu kata saya. Sebelum TNI lahir, Banser lebih dahulu lahir, Pak. Maka kemarin saya ceramah di Kamplas, saya sampaikan ada Pak Kapolsek, ada Pak Danramil. Jumlah Banser di Indonesia 3 kali lipat dibanding TNI Polri. Maka gampang bagi NU ketika kata Kiai NU ambil negara, makar, selesai detik itu Pak bangsa. Tetapi Banser, Ansor, seluruh jamaah Nahdiyah tidak pernah memberontak sebelum ada perintah langsung dari kiainya. Lihat kiai-kiai NU Pak dihina biasa saja, dicaci maki biasa saja, karena mereka mementingkan bangsa ini. Halo, yang terbaru wayang-wayang diharamkan. Gimana cerita wayang diharamkan? Nonton wayang golek, nonton wayang kulit. Kalau orang-orang tua zaman dulu itulah hiburannya Pak ya. Karo turunnya nih Wong Jawa, radio di sampingnya. Arjuna tepung, bedung bedung kalimut sodo. Tidur orang-orang tua dulu. Wayang golek di Sunda ayah di dia ayah. Tadi haram gede itu mah cerita. Itu kan ada Arjuna Gowo jam kalimat sodo. Itu kan kalimat sodo itu kalimat apa? Syahadat. Mergo wong Jawa ngomong syahadat sodo. Semar. Ada tokoh yang semar. Ini kan kalau kata kiai kan ismarun, paku ya. Nah, santri. Tanya dengan Kang Sopyan, Kang Im. Santri kan seperti paku Pak kalau kata kiai. Namanya paku ketika sampai di masyarakat harus bisa menyesuaikan. Oh, ini bertemu kok reng, pakunya paku reng. Jangan bertemu reng kecil, pakunya paku kasau, hancur rengnya. Tinggal copeng. Mau paku kasau, jangan pakai paku reng. Ditucuk kena setengah nggak tembus, nggak dipel macam nepuk mati kok. Halo, ini kan masyarakat sekarang
penceramah-penceramahnya itu sudah tahu masyarakatnya itu reng bambu kecil, pakai paku yang segini, paku kasar, hancur semua rengnya pecah. Nah, kamu lagi datang, jadi gak puasa. Kalau bapak-bapak nggak puasa, ibu jangan marah, karena bapak-bapak mengamalkan hadis Nabi. Ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi kata Nabi, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi kalau ibu-ibu punya suami nggak puasa, ibu disuruh puasa, yaitu ngamalin hadis biar pahalanya dapat, cuman nggak puasa. Maka bapak-bapak rata-rata kalau bulan bapak-bapak kan kalau bulan Ramadan banyak yang nggak puasa Bu ya. Yang puasa yang ibu kan? Ngamalin hadis itu, kata istrinya. Kok papa nggak puasa? Kan papa kan nyari duit. Nanti duitnya kasih mama beli bukaan keliling ke Sukasari. Dengan papa dapat pahala juga. Enak aja ngomong. Bu, kalau tahun ini, tahun kemarin bapak belum mau puasa Ramadan, tahun ini belum juga mau puasa, berdoa kepada Allah Bu. Ajak bapaknya puasa, bungo neng samping kupingnya, berdoa yang kuat di samping telinganya Bu. Kalau bapak belum mau puasa tahun ini, ya Allah, aing kawin geus 25 tahun Gusti, ya lagi candaik puasa. Kalau kira-kira tahun ini dia masih nggak mau puasa, ya Allah matikan saja ya Allah. Kata Allah, memang kunaon berpaikan arek neangan musoleh kos Ustaz Ibrahim, kan enak begitu Pak. Yuk nanti Ramadan yang tahun kemarin belum mau puasa lah ya. Untuk apa lagi? Tadi beliau hadirat banyak saudara-saudara kita yang tahun kemarin bersama dengan kita, tahun ini sudah tiada Bapak. Maka untuk apa lagi kita menunda sholat kita, menunda puasa Ramadan kita Pak? Kalau tidak mampu ya bekerjanya libur lah. Maka saya punya guru Ustadz Nisom yang sekarang di Sidokayu, itu setiap bulan biasa beliau mewajibkan masukkan 100.000 ke dalam kotak. Saya tanya, untuk apa guru? Beliau setiap Ramadan Pak meliburkan semua pekerjaannya, dia fokus puasa dan tadarus. Dari dana yang dia kumpulkan 1 bulan 100.000 tadi untuk biaya selama Ramadan. Nah kita kan orang-orang kaya nih kan, ya 1 bulan 500 lah simpen 500. Nanti kan kalau 1 tahun menjelang Ramadan libur, jangan ada di kebun lagi, nanti kebun go bontrot, langsung rasakan sering nyerito. Ada anak-anak yang lihat bapaknya gagah, nanya anaknya, bapak tumben bapak bulan puasa tahun ini gagah meskipun puasa. Siapa dulu, bapak mah sudah biasa berpuasa, sudah biasa. Padahal berangkat subuh bau ibatan nasi dalam jok motornya. Waktu bininya sahur ngomong dia, beb ngapu, masuk ke ibatan nasi yang besar ya, pik ke dalam jok ngapu, aku nak nakuk balam nak maju pon. Padahal semangat nih kebon. Bapak Ibu hadirin wal hadirin rahimakumullah. Dan di malam tanggal 27 Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang hujan minggir, sudah mau selesai. Bu, ketika Nabi Mi'raj bertemu dengan Allah, apa oleh-oleh Nabi Bu? Ibu, oleh-oleh Nabi adalah membawa perintah sholat. Ini oleh-oleh Nabi dari Isra Mi'raj. Saya sering menyampaikan, ketika bapak-bapak yang gagah-gagah memberikan hadiah kepada ibu-ibu tercinta, hadiah itu dipakai beberapa hari saja. Setelah itu hadiah tidak dipakai lagi. Misalkan cincin hadiahnya, cincin tidak dipakai lagi, cincinnya dilepas, cincinnya dijual tanpa ngomong dengan bapak-bapak. Kira-kira bapak-bapak marah nggak Pak? Begitupun Nabi Pak, membawa oleh-oleh dari Isra Mi'raj, yaitu perintah salat, nepi ka Cirebon lengit. Kadang-kadang tinggal hiji Jumatan hungkul. Ayah kadang-kadang sama sekali tidak pernah sholat, sholatnya setahun sekali pas Idul Fitri, itu juga duduk paling belakang. Giliran mati, anak-anaknya nangis, minta bapaknya disembahyangkan di masjid. Kira-kira masuk akal ini Pak? Datang ke Ustadz Anwar,
Ustaz, ampun aja. Bapak kesuruh. Emang Bapak seselama hidup saya terdai ke masjid. Tapi lama bisa Ustaz. Bapak tadi sembahyangkan di masjid. Kata malaikat, mimpi. Selama hidup mirawiri denda ke masjid, giliran lama teh anaknya nangis ke Ustaz. Kata Ustaz, bingung pula. Dek di auka tetangga masjid, di auka dek pernah nginjak kaki ke masjid. Walhasil terpaksa disembayangkan di masjid. Di mana-mana sama, selesai disolatkan akan diberangkatkan ke pemakaman. Ustadz yang memimpin sholat jenazah pasti bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampura Bapak Ibu jamaah takziah, tolong dijawab dengan jujur. Apakah almarhum selama hidupnya berkelakuan baik? baik. Di ajungnya ngatiknya baik, yang belakang dipepet hatinya. Baiknya mana suruh mati maling ayamku gitu. Kan nggak adil Bu ya. Kita suruh menyaksikan dia orang baik, tetapi selama hidupnya tidak pernah menginjakkan kaki ke masjid. Ada sumbangan TPAD enggak nyumbang, ada pengajian malah naku balam, giliran yasin entah mana berangkat mancing, giliran mati minta disembahyangkan dan minta disaksikan menjadi orang yang baik. Namanya nak lemak dewe, jemu yang model mah itu kata malaikat. Tabel nih, jemu Cirebon, siapa namanya? Si Anu. Oh Bapak. Dulu pernah nginjakin kaki masjid pertama waktu air Bapak habis, Bapak mau numpang air dari masjid. Ke masjid cuma pernah numpang mesin. Ada model begitu Pak. Kita berubah sama-sama Pak. Saya, kita semua, yuk perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah-ibadah kita. Ini momentum terbaik di bulan Rajab, karena nanti akan bertemu dengan Sya'ban dan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru-guru kita, guru-guru ngaji TP anak-anak kita. Ada Ustadz Anwar, Ustadz Dedi, Ustadz Carwan, Pak Bihanto, Kang Sofyan, semuanya yang tidak ada saya sebut, tapi mengajar TPA, mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu, kita doakan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, umran tawilan jamilan fil ibadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Lurah yang ada hadir semuanya, Pak Sarceng, Pak Dedi, Bapak Mangkuraden. Mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan ada bahasa yang kasar dan kurang pas. Ibu-ibu pengajian semuanya mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua. Terima kasih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.